Afrika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Letak geografis Afrika yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah, sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Afrika ini sering disebut sebagai benua hitam. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Negroid. Bangsa Negro ini terdiri dari dua golongan, yaitu Negro Sudan dan Negro Bantu. Negro Sudan memiliki ciri-ciri yaitu kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Sementara Negro Bantu hampir memiliki ciri-ciri yang sama dengan Negro Sudan, namun kulitnya lebih terang. Mayoritas kegiatan ekonomi Afrika yaitu pada bidang pertanian, perindustrian, dan pertambangan. Afrika memiliki banyak sekali kekayaan, baik itu kekayaan sumber daya hayati dan hewani, kekayaan sumber daya alam, serta kekayaan sumber daya manusianya. Kekayaan alam ini misalnya yang berada di Afrika Selatan, yaitu terdapat tambang emas terbesar di dunia. Selain itu, Afrika mempunyai sumber daya manusia yang banyak, sehingga pada saat itu dimanfaatkan untuk keperluan industri di negara barat yang pada saat itu sedang memasuki era revolusi industri. Dari kekayaan yang dimiliki, hal ini menjadi daya tarik bagi bangsa Eropa untuk menguasai wilayah Afrika, sehingga kedatangan bangsa Eropa ini menjadi awal dimulainya imperialisme di Afrika. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke berbagai negara di dunia yang didukung oleh semboyan 3G, yaitu gold, kekayaan, glory, kekuasaan, dan gospel, menyebarkan agama Nasrani. Dengan semboyan tersebut, bangsa Barat berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan di berbagai wilayah, terutama Afrika, yang memiliki sumber kekayaan yang sangat luas untuk dikuasai dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang yang mampu meningkatkan perekonomian bangsa Eropa. Dalam arti, negara jajahan ini dimanfaatkan sebagai tempat penghasil bahan mentah untuk keperluan produksi. Sebelum terjadinya imperialisme di Afrika, sebenarnya pada awal abad ke-15, Afrika telah melakukan hubungan dengan negara-negara di Eropa. Pertama, hubungan itu terjadi antara Portugis dengan Afrika, terutama di daerah Sub-Sahara. Hubungan tersebut kemudian menyebabkan pengaruh Portugis menyebar luas di Afrika. Kekuatan Portugis di Afrika berdiri sekitar 75 tahun tanpa ada gangguan, yang akhirnya dapat tergoyahkan karena bangsa Eropa lain membangun benteng perdagangan di Afrika sehingga membuat posisi Portugis ini terganggu. Dengan kedatangan bangsa Portugis inilah kemudian memancing bangsa lain untuk datang ke Afrika. Bangsa tersebut yang akan dibahas lebih lanjut dalam video kali ini, selain Portugis yang melakukan penjajahan di Afrika, yaitu Spanyol dan Jerman. Namibia terletak di Afrika bagian barat daya. Jerman berkuasa di negara ini pada tahun 1884 di bawah pimpinan Otto von Bismarck. Sekitar tahun 1904 sampai dengan 1907 terjadi perlawanan pada Jerman yang dilakukan oleh suku Namibia, yaitu suku Herero dan suku Namakwa. Dalam perlawanan tersebut, Jerman membunuh sekitar 10.000 penduduk dari kedua suku tersebut. Kemudian kondisi ini tentunya dijadikan Afrika Selatan sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan Namibia dari Jerman. Dalam hal ini, Afrika Selatan membebaskan penduduk yang selamat dan dibebaskan dari tahanan. Namun hal ini juga dijadikan sebagai sasaran kebijakan perampasan, kerja paksa, dan diskriminasi dalam mengantisipasi apartheid. Apartheid ini dibentuk oleh Afrika Selatan pada tahun 1984. Selepas dari itu semua, Namibia berhasil merdeka dari Afrika Selatan pada tahun 1990 dan Namibia termasuk negara termuda di Indonesia. Yang kedua ada negara Kamerun. Secara geografis, negara Kamerun ini terletak di Teluk Guinea, Afrika bagian barat. Jerman berhasil menguasai Kamerun pada tahun 1884. Awal dari kekuasaan Jerman ini dibentuk suatu proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan.
Saat Jerman berkuasa di Kamerun, banyak terjadi kekacauan dan pemberontakan-pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan ini, Jerman menggunakan tangan besi untuk menindasnya. Akibat dari tindakan Jerman ini, muncul serangan lain dari negara-negara lain yang menganggap tindakan Jerman ini suatu kezaliman. Dan pada tahun 1960, Kamerun kedua bagian Kamerun ini, yaitu Kamerun yang dipimpin oleh Prancis, mereka pada tahun 1961, dan Kamerun yang dipimpin oleh Jerman merdeka pada tahun 1961. Kemudian keduanya bersatu menjadi Republik Kamerun dan dipimpin oleh presiden, yaitu Ahmadone Ahidjo. Yang ketiga ada negara Togo. Negara Togo ini terletak di wilayah bagian Afrika Barat. Jerman menguasai Togo pada tahun 1884 dengan nama lain, yaitu Togoland. Namun setelah Perang Dunia I, Jerman mengalami kekalahan dan harus menyerahkan kekuasaannya kepada Prancis. Tahun 1960, Togoland Prancis berhasil mencapai kemerdekaannya dan nama Togoland diganti menjadi negara Togo. Kemudian selanjutnya ada negara Rwanda. Negara Rwanda ini dahulunya terkenal dengan sebutan nama Rwanda. Negara ini terletak di Afrika bagian timur. Jerman berkuasa di Rwanda pada tahun 1884, Konferensi Berlin. Saat Jerman menguasai Rwanda, Jerman tidak sedikit pun merubah struktur sosial Rwanda. Akan tetapi, Jerman menancapkan kekuasaan dengan mendekati para raja dan juga hierarki dan mendelegasikan kekuasaan pada kepala suku setempat. Pada masa jajahan Jerman, masyarakat Rwanda dikelompokkan berdasarkan suku dan juga karakteristik fisik. Pada Perang Dunia I, Belgia mengambil alih Rwanda, dan pada tahun 1962, setelah Rwanda sepakat menghapus monarki, Rwanda pun memperoleh kemerdekaannya. Kemudian yang terakhir ada negara Burundi. Negara Burundi ini merupakan negara di bagian Afrika Timur. Jerman berkuasa di negara Burundi ini pada tahun 1903. Pada Perang Dunia II, Jerman menyerahkan kekuasaan Burundi pada Belgia. Burundi ini merupakan bagian dari Rwanda, akan tetapi Rwanda memisahkan diri dari Burundi pada tahun 1962. Sebetulnya pada saat Rwanda memisahkan diri dari Burundi ini dan dinyatakan telah merdeka pada tahun 1962 menjadi tahun kemerdekaan bagi Burundi. Akan tetapi setelah kemerdekaannya, Burundi dikuasai oleh diktator militer dan mayoritas suku Tutsi. Tahun 1993, Burundi mengadakan pemilihan demokrasi pertama yang dimenangi oleh Front untuk demokrasi di Burundi yang didominasi oleh suku Hutu. Pada saat itu, banyak tentara Tutsi yang dibunuh oleh suku Hutu dan mengakibatkan terjadinya perang saudara. Meskipun telah adanya damai disetujui oleh kedua belah pihak, akan tetapi konflik ini masih saja terjadi hingga sekarang. Merdekanya negara bekas jajahan Spanyol di Afrika. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, Spanyol berhak memperoleh wilayah di benua Afrika. Bagi Spanyol, wilayah yang paling berarti terletak di daerah Maroko karena daerah tersebut memiliki jumlah penduduk yang paling padat. Selain itu, wilayah koloni juga digunakan sebagai basis rute perdagangan antara Eropa dengan koloni Spanyol lainnya di benua Afrika dan Amerika. Spanyol sendiri merupakan sebuah negara bekas jajahan Kekaisaran Romawi pada 218 sebelum Masehi sampai 400 Masehi dalam misi mereka yang ingin memperluas wilayah kekuasaan. Dengan waktu penjajahan yang lama, banyak hal yang diromawikan atau cenderung identik dengan Romawi seperti pada bangunan dan budaya Spanyol. Kekuasaan Kekaisaran Romawi ini berakhir pada abad keempat dan datanglah orang Muslim dengan membawa tujuan yang tidak jauh berbeda, yaitu ekspansi teritori kerajaan yang dipimpin oleh para Khalifah Umayyah. Penjajahan Spanyol di Sahara Barat. Sahara Barat merupakan sebuah teritori yang masih menjadi bagian dari wilayah sengketa di bagian barat Laut Afrika yang belum merdeka. Sahara Barat ini berbatasan dengan Aljazair di timur laut, juga berbatasan dengan Maroko di sebelah utara, dan berbatasan dengan Mauritania di sebelah timur. Aslinya Sahara Barat ini memperoleh kemerdekaan dari Spanyol, tetapi Maroko mengklaim bahwa Sahara Barat merupakan bagian dari wilayahnya.
Pengakuan Maroko ini tidak mendapat dukungan dari negara lain dan akhirnya tidak ada anggota PBB yang mengakui selain Maroko itu sendiri. Konflik Sahara Barat juga perlu mendapatkan perhatian karena wilayah Sahara Barat ini memiliki sumber daya yang sangat berharga seperti fosfat, perikanan, dan kemungkinan ada minyak dalam jumlah yang cukup banyak. Sahara Barat yang merupakan sebuah wilayah yang berbeda dengan identitasnya sendiri karena tumbuh dari sejarah panjang yang melibatkan Spanyol di wilayah tersebut. Selama penjajahan yang dilakukan berabad-abad, Spanyol telah memperlihatkan ketertarikannya pada Afrika Barat. Wilayah Sahara Barat yang awalnya diakui milik Spanyol, bahkan nama sebelumnya disebut Spanyol Sahara, ternyata secara keseluruhan bukan milik Spanyol. Pada 14 Desember 1960 mengenai penyerahan kemerdekaan terhadap negara-negara koloni, PBB akhirnya mendesak Spanyol agar Sahara Barat mendapatkan dekolonisasi dari Spanyol berdasarkan asas self-determination, kemudian disetujui oleh Spanyol di bawah pengawasan PBB pada tanggal 30 September dan 2 Oktober 1974. Penjajahan Spanyol di Maroko. Adanya sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Vespada pada 20 Mei 1912 mengubah Maroko menjadi sebuah wilayah yang berada di bawah perlindungan Eropa. Kemudian Maroko dibagi menjadi 3 wilayah. Bagian pertama zona internasional Tangier, kedua Protektorat Prancis di selatan, dan yang terakhir Protektorat Spanyol di Maroko Utara yang merupakan sebuah jalur sempit yang digunakan untuk menjamin kedaulatan atas kota-kota di Ceuta dan Melilla yang berada di Afrika Utara, serta digunakan Spanyol untuk mencegah Prancis yang dapat mencekik Spanyol dalam hal wilayah geografis. Penjajahan Spanyol yang sejak awal memiliki sifat ideologis dibandingkan ekonomis. Hal ini terjadi karena Spanyol menjajah sebuah wilayah yang kecil, miskin jika dilihat dari pertanian, dan dihuni oleh kelompok-kelompok kecil yang kemudian tidak dapat dikendalikan, yang akhirnya tidak memberikan keuntungan yang cukup bagi bangsa Eropa yang datang dan tinggal di daerah tersebut. Selama Perang Saudara juga Spanyol bergabung dengan Jenderal Francisco Franco dalam melakukan sebuah pemberontakan. Franco yang tiba di Maroko pada hari kedua pemberontakan akhirnya memimpin para tentara dan melanjutkan perjalanannya ke Spanyol Selatan. Perjanjian awal yang mengatakan akan memberikan kemerdekaan pada Maroko nyatanya hanya kebohongan saja. Sebaliknya, Prancis dan Spanyol hanya menggunakan status kolonial Maroko untuk memperlihatkan kehebatan dari kekaisarannya. Di Afrika Utara yang diduduki Spanyol, ada kekuatan tradisi dan modernitas yang tidak selalu bertentangan. Tradisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembaruan dalam perekonomian dan modernisasi. Akhirnya Maroko mendapat kemerdekaan pada tanggal 7 April 1956. Pada tahun 1912, Spanyol juga melakukan upaya berupa pengembangan pendidikan yang ada di Maroko. Sebuah misi yang dilakukan untuk mengembangkan pendidikan anak-anak Muslim, Yahudi, dan Spanyol di Protektorat. Portugis merupakan salah satu negara imperialis barat yang paling lama menguasai daerah di Afrika. Dan pada abad ke-15, Portugis ini terkenal sebagai pionir eksplorasi yang sampai saat ini masih memiliki koloni-koloni di Afrika, yaitu Angola serta Mozambik. Adapun negara-negara di benua Afrika yang pernah dijajah oleh Portugis diantaranya, yang pertama adalah Angola. Angola yang terletak di wilayah utara Afrika yang merupakan salah satu negara yang pernah dijajah oleh Portugis pada abad ke-15. Nah, khususnya tahun 1483, Portugis ini saat itu tiba di Sungai Kongo dan pelayaran itu dipimpin oleh Diogo Cao. Kemudian setelah itu ekspedisi lainnya juga menyusul sehingga hubungan antara Kongo serta Portugis sudah mulai terjalin. Pada saat itu juga Portugis ini datang dengan membawa teknologi pertanian, senjata api, dan mulai menyebarkan agama Kristen. Nah, sebagai imbalannya, maka Raja Kongo ini menawarkan budak, gading, serta mineral. Kemudian tahun 1575, Portugis yang pada saat itu diwakili oleh Paulo Dias de Novais yang kembali ke Angola dengan membawa kurang lebih 100 penduduk dan juga 400 tentara.
Akan tetapi secara bertahap Portugis ini mengambil kontrol di garis panjang sepanjang abad ke-16 dengan melewati serangkaian perjanjian dan juga perang. Nah, hingga pada akhirnya Portugis ini membentuk sebuah koloni Angola yang berbasis terhadap aktivitas perdagangan budak. Pada tahun 1951, akhirnya koloni-koloni itu dibenahi dan dimasukkan sebagai provinsi seberang lautan yang kemudian diberi nama Afrika Barat Portugis. Kemudian pada saat itu Portugis juga memberikan kemerdekaan kepada Angola pada tanggal 11 November 1975. Nah, sebelum itu muncul gerakan rakyat untuk pembebasan Angola yang diberi nama MPLA yang dekat dengan Partai Komunis Portugal Blok Timur yang dipimpin oleh Agustin Honeto. Perjuangan masyarakat Angola agar bisa merdeka dari Portugis pada saat itu dimulai sejak tahun 1961 dengan adanya 3 gerakan nasional yang pada saat itu ikut turut serta melawan tentara kolonial Portugis. Nah, gerakan-gerakan nasionalis di Angola itu terdiri dari Movement for the Liberation of Angola atau yang disingkat dengan MPLA, ada juga National Union for the Total Independence of Angola atau UNITA, serta National Liberation Front of Angola atau FNLA. Yang kedua adalah Mozambik. Mozambik merupakan sebuah negara yang terletak di bagian tenggara benua Afrika dengan ibu kotanya yaitu Maputo. Adapun mayoritas etnis di Mozambik ini adalah etnis Afrika yang beragama Katolik Roma, Islam dan juga Kristen. Dahulunya Mozambik ini pernah menjadi negara jajahan Portugis selama kurang lebih 4 abad. Nah, sejarah kemerdekaan Mozambik juga dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang mana pada saat itu banyak negara-negara Eropa yang memberikan kemerdekaan kepada wilayah jajahannya. Akan tetapi, Portugis pada saat itu belum ingin memberikan kemerdekaannya kepada Mozambik. Hal itulah yang membuat warga Mozambik itu melakukan beberapa upaya agar bisa merebut kemerdekaannya dari Portugis. Adapun salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendirikan organisasi beraliran komunis yaitu Frelimo atau Frente Libertação de Moçambique yang dibentuk pada tahun 1962 di Tanzania oleh sekelompok para pejuang Mozambik yang diasingkan oleh kolonial Portugis. Nah, selain itu ada juga negara lain yang pernah dijajah oleh Portugis yang berada di benua Afrika, diantaranya adalah Guinea. Pada tahun 1500-an, Guinea Ekuatorial ini pernah dijajah oleh Portugis dengan nama lain yaitu Fernando-fu. Dan pada tahun 12 Oktober 1968, Guinea Ekuatorial ini memperoleh kemerdekaannya, yang dimana Francisco Macias Nguema terpilih sebagai presiden.